Setelah mengundurkan jadwal bulan madu selama 1 bulan, seminggu telah berlalu. Airi, Pradir Selim, dan yang lainnya kembali aktivitas seperti biasa. Sedangkan Tuan Besar Aldrich telah lebih dulu kembali ke Amerika dengan membawa putranya, yaitu Sekretaris Chao. Dia dan putranya diam-diam menyiapkan acaranya untuk melamar sang pujaan hati. Siapa lagi kalau bukan Meilin, cinta pertamanya. Dia juga sibuk menyiapkan pesta pernikahannya yang megah untuknya dan Meilin. Ia akan diadakan bersamaan dengan hari pengangkatan Chao, putra pertamanya sebagai setelah penerusnya. Dan juga memberitakan kepada dunia siapa Meilin dan Chao sebenarnya. Bukan cuma itu saja. Di hari itu, dia juga sudah akan memberitakan bahwa putrinya yang dinyatakan meninggal dunia juga masih hidup. Walaupun usia pasangan itu sudah tidak muda lagi, tapi Tuan Aldrich ingin memberikan yang terbaik untuk Meilin. Mengingat dia tidak pernah membuat Meilin bahagia, setidaknya, mulai sekarang dia akan menebus semua kesalahannya di masa lalu. 3 minggu menjelang bulan madu, tidak banyak yang Airi lakukan selain membantu adiknya mengurus keponakannya. Tapi tak jarang Airi merasa iri, dan juga diasingkan ketika semua keluarga sudah berkumpul. Sedangkan komunikasinya dengan sang suami juga tidak berjalan baik. Banyaknya masalah yang terjadi di kantor membuat Pratisrin kewalahan. Tidak ada lagi seseorang jenius di sampingnya membuatnya kelabakan. Akhirnya dia merasakan apa yang dirasakan oleh Sekretaris Chao selama ini. Sikapnya yang masih belum berubah membuatnya susah untuk mencari pengganti Sekretaris Chao. Siapa yang tahan bekerja dengannya? Seorang bos yang bukan hanya tukang atur semaunya, tapi juga pemarah dan arogan. Sifatnya memang arogan pada semua karyawannya, tapi tidak pada istri dan keluarganya. Walaupun tidak banyak, tapi dia sudah cukup berubah, lebih penyayang, sabar, dan mesempatinya. Tidak jarang, dia pulang larut malam demi menyelesaikan semua pekerjaannya di kantor. Adiknya, Tuan Yong, tak dapat membantu, karena Tuan Yong masih fokus pada rencananya untuk mengambil putranya dari tangan Nosa. Rencana gagal membuatnya harus kembali menyusun strategi yang lebih apik. Jika masih saja tak berhasil, mungkin dia sendiri yang akan menghadapi Nosa, dan itu artinya dia harus bertaruh nyawa. Malam itu semua penghuni sudah tertidur pula, mengingat waktu sudah sangat larut malam, tapi tidak dengan Airi. Dia masih terjaga dan masih setia menunggu kepulangan sang suami tercinta. Akhir-akhir ini Airi merasa tidak tenang. Dia merasa sangat terasingkan, bukan hanya oleh Nyonya Besar Mou, tapi juga oleh suaminya sendiri. Pradir Selim yang tidak pernah memberikan kabar tentang kepulangannya yang terlambat atau bahkan sering tidak pulang, membuat perasaan Airi makin tidak tenang. Bagaimana Airi bisa tenang jika seperti tiap hari Pradir Selim pulang dia sudah terlelap? Dan Pradir Selim juga pergi kerja subuh-subuh sekali dan tidak pernah membangunkannya untuk sekedar pamit berangkat kerja. Apakah dia sudah tidak mencintaiku lagi? Apakah dia sudah merasa bosan padaku? Apakah dia membenciku karena aku tidak bisa memberikannya keturunan? Apakah selama ini juga merasakan perasaan yang sama sepertiku? Apakah dia juga merasa iri melihat adiknya sudah punya keturunan sedangkan aku belum? Apakah dia kembali seperti semula? Apakah dia selingkuh? Ucap Airi yang begitu lemah saat ini. Entah sejak kapan dia merasa lemah seperti ini. Ini bukanlah dirinya. Ada apa dengannya? Kenapa pikiran-pikiran negatif selalu mendatanginya? Seharusnya dia sudah kebal pada perasaan-perasaan yang seperti ini. Bukankah dulu juga begini? Di mana ibu dan ayah angkatnya lebih menyayangi adiknya Aurel. Sejak kapan dia bersikap sangat cengeng dan juga mengharapkan perhatian dari orang lain? Memeluk gulingnya erat, Airi berusaha memendam suara tangisannya. Tidak lama dia pun terlelap dengan sisa air mata di pipinya. Suara pintu dibuka pelan seseorang. Suara pintu yang dibuka pelan oleh seseorang. Sosok pria yang begitu tampak sangat perlahan memasuki kamar agar tak membangunkan istri tercintanya yang kini tengah terlelap. Melepaskan jasnya, kemudian dia melempar ke sembarang arah. Begitupun sepatunya yang dia lempar entah kemana. Pradir Selim sudah sangat kelelahan, langsung menaiki ranjang dengan perlahan. Dia ingin tidur, menyusul istrinya. Kasur empuk dengan wangi kasih istrinya begitu dia rindukan. Untuk itulah, dia lebih memilih pulang larut malam daripada tidur sendirian di kantor. Maafkan aku sayang, ucapnya dengan istrinya. Pradir Selim yang sudah pulang sedari tadi enggan masuk ke kamar, karena dia tidak sengaja mendengar curahan hati istrinya yang membuatnya ikut merasakan pilu dan pedih yang kini dirasakan istri tercintanya. Dengan sangat lembut dan penuh perhatian, Pradir Selim menyekali sisa air mata istrinya, memeluk erat istrinya, kembali semua yang ada di wajah istrinya. Kening, pipi, kedua mata, hidung, dan tak lepas dari kejauhan rambutnya. Pagi datang disambut kicauan merdu burung-burung yang sudah siap untuk bekerja, guna mencari makan untuk anak-anak mereka. Ada pula yang saling kejar-kejaran, mungkin saja sedang mandi menggunakan embun pagi yang menyegarkan bagi mereka. Sedangkan mentari masih bersembunyi dan enggan menampakkan dirinya.
Karena mentari yang bersembunyi di balik awan-awan hitam menyebabkan mendung pada bumi. Airi mengejapkan matanya pelan lalu mengucuknya. Ketika membuka mata, pemandangan pertama yang dia lihat adalah wajah tampan suaminya. Airi berusaha ingin melepaskan diri dari pelukan peras diri Silin yang lagi-lagi memeluknya sangat erat. Airi merasa sangat lega karena pada akhirnya dia terlepas juga dari jerat asingnya itu. Airi yang bangun karena mendapat panggilan alam segera berlari ke kamar mandi. Karena sudah sangat pagi, dia pun langsung membersihkan diri. Setelah selesai, dia pun segera membangunkan suaminya. Tumben hari ini suaminya sibuk tidak berangkat kerja pagi-pagi sekali. Sekarang sudah menunjukkan pukul 6 pagi. Sedangkan biasanya suaminya berangkat pukul 5 pagi atau bahkan sebelum jam 5 pagi. Kak Silin, Kak, bangun, Kak. Apa kakak tidak bekerja? Ucap Airi menggoyang-goyangkan tubuh suaminya. Lama Airi berusaha membangunkan suaminya namun tidak kunjung-kunjung bangun. Airi pun curiga pada kondisi suaminya itu. Semakin dekat, Airi meletakkan punggung tangannya di kening presdir Silin. Ah, panas-panas. Teriak Airi mengibarkan tangannya kepanasan. Astaga, kamu sakit, Kak? Ujar Anin terkejut. Sedikit berlari Airi menuju lantai dasar untuk meminta bantuan dan syukurnya dia bertemu dengan Ibu Melin. Kalau Nyonya Besar mau seperti biasanya sibuk mengurus suaminya sendiri. Ibu Melin, panggil Airi sambil berlarian ringan. Ada apa, Nana Airi? Tanya Ibu Melin heran. Bu, Kak Silin demam, tubuhnya sangat panas, kita harus membawanya ke rumah sakit, Bu. Ujar Airi dengan wajah khawatirnya. Benarkah, Nona? Sebentar Ibu akan hubungi dokter Siming. Kalau lagi demam, tuan muda tidak suka dibawa ke rumah sakit. Jawab Ibu Melin. Nona kembali ke atas saja dan kompres tuan dengan ini. Ibu akan segera menghubungi dokter Siming. Tambah Melin lagi memberikan alat kompres canggih di dalam kemasan. Baik Bu, Airi ke atas dulu. Jawab Airi, masuk ke dalam lift kembali menuju kamarnya. Sampai di kamar dia langsung menempelkan alat canggih itu ke kening suaminya. Tidak lupa juga dia memasang semua pakaian yang suami tadi malam telah terlucuti. Tak lama terdengar suara ketukan pintu. Airi yang paham siapa itu langsung berdiri dan segera membukakan pintu untuk Dokter Siming. Selamat pagi, Dana Airi. Sapa Dokter Siming. Selamat pagi juga, Dokter Siming. Silakan masuk. Ucap Airi sopan lalu mempersilakan Dokter Siming untuk masuk. Ternyata dia masih bisa sakit juga. Ujar Dokter Siming langsung memeriksa keadaan sahabatnya itu. Bagaimana keadaannya Dokter Siming? Tanya Airi. Baik-baik saja, Nona. Dia hanya demam karena kurang istirahat dan terlalu kelelahan. Jelas Dokter Siming. Ini obatnya, Nona. Tolong berikan padanya setelah dia sarapan nanti. Setelah minum obat dan istirahat, dia akan segera kembali pulih. Tambah Dokter Siming memberikan obat pada Airi. Kalau begitu, saya pamit pulang dulu, Nona. Kata Dokter Siming keluar dari kamar itu. Terima kasih banyak Dokter Siming. Ucap Airi tulus. Sama-sama, Nona. Jawab Dokter Siming segera berlalu pergi. Belum sempat Airi menutup pintu kamar, Airi urung menutup pintu kamar karena mendengar panggilan seseorang terdengar begitu khawatir. Airi, panggil Nyonya Besar mau dengan wajah khawatirnya. Dia mendekati Airi dengan di salah satu tangannya membawa mangkuk berisi bubur. Iya, Mom. Jawab Airi ramah. Bagaimana keadaan Silin, sayang? Tanya Nyonya Besar mau khawatir. Sekarang agak mendingan, Mom. Jawab jujur Airi. Syukurlah. Oh iya, kamu kasih bubur ini ke Silin ya. Mommy mau ke bawah lagi, dedimu juga membutuhkan, Mom. Kamu nggak apa-apa kan meninggalkan? Ujar Nyonya Besar mau. Iya, Mom, tidak apa-apa. Jawab Airi seraya menerima bubur itu. Kakak sudah bangun? Kata Airi saat melihat suaminya telah membuka mata. Mendekati suaminya, Airi duduk di sisi ranjang dengan mangkuk berisi bubur sehat di tangannya. Sarapan dulu ya, Kak, setelah itu minum obat. Ujar Airi mengulurkan tangannya berisi sendok sebubur. Sendok akan menyuapkan suaminya. Peras diri Silin tak menerima, membuat Airi menarik kembali urunan tangan peras diri Silin, duduk dan berbaringnya, menatap istrinya yang tengah cebarut. Rubah dulu panggilannya. Kakak, kita sudah jadi suami istri. Ganti dengan panggilan lebih romantis. Sarannya, ganti jadi panggilan apa, Kak? Tanya Airi bingung. Suamiku. Jawab Perdi Silin. Malu, Kak? Tolak Airi. Kenapa harus malu? Tanya Perdi Silin. Sayang saja ya, Kak. Airi berkata dengan pipi merahnya. Baiklah kalau di depan orang lain panggil sayang, tapi kalau kita berdua saja panggil suamiku. Tawar Perdi Silin. Baiklah, Kak. Jawab Airi kembali mengulurkan tangannya pada suaminya. Melihat suaminya diam, dia tidak menerima sapanya, barulah Airi tersadar. Ayo dimakan suamiku. Ulang Airi. Terus dia Silin tersenyum lalu menerima suapan istrinya. Setelah menghabiskan sarapan dan juga minum obat, peras diri Silin meminta istrinya untuk mendekat adanya. Ada apa, Kak? Suamiku? Kata Airi masih belum terbiasa.